warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Amelia dengan NIM 11110822943 dari Prodi PGMI 3C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dengan mata kuliah manajemen kelas. Di sini saya akan mengajarkan adik-adik saya dari buku tema 8. Ini buku kelas 6 SD teman-teman. Ini dengan judul Bumiku, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Seperti ini ya, bisa dilihat. Jadi saya sekarang akan mengajarkan adik-adik saya dengan materi yang saya ajarkan pembelajaran 6 ini dengan judul dampak negatif dari kebiasaan membuang sampah sembarangan. Di sini terlebih dahulu saya akan memperkenalkan adik-adik saya yang saya ajarkan. Yang pertama dengan nama Muhammad Adam Ifari. Ini orangnya. Dengan satu lagi Muhammad Fikri Amanullah. Ini orangnya. Dan di sini saya akan memulai mengajarkan mereka dengan dampak negatif dari kebiasaan membuang sampah sembarangan. Nah, jadi di sini kakak mengajarkan kalian tentang dampak negatif dari kebiasaan membuang sampah sembarangan. Ini kakak bacain dulu ya. Nanti kakak akan tanya kalian satu-satu. Kalian dengarkan kakak dulu ya. Dampak negatif dari kebiasaan membuang sampah sembarangan. Lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat besar artinya bagi makhluk hidup. Lingkungan merupakan karunia Tuhan yang tidak ternilai. Tanpa lingkungan tidak akan ada kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan sebaik-baiknya. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Itulah slogan yang sering kita dengar selama ini. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga kebersihan di mana saja kita berada. Kebersihan juga penting bagi kesehatan kita. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Sampah bukanlah hal yang baru bagi kita. Jika kita mendengar kata ini, pasti terlintas di benak kita, sampah adalah semacam kotoran, setumpuk limbah, kumpulan berbagai macam benda yang telah dibuang ataupun sejenisnya yang menimbulkan bau busuk yang menyengat hidup. Dengan kata lain, sampah dapat diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah yang tidak diolah cenderung merusak lingkungan di sekitarnya. Sampah merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Masyarakat kota ataupun daerah yang padat penduduknya pasti menghasilkan sampah yang begitu banyak. Menurut pandangan sebagian masyarakat, sampah bukanlah masalah. Padahal pemahaman inilah yang sangat mengkhawatirkan. Sampah merupakan masalah yang paling besar bagi lingkungan sekitar kita. Bayangkan jika sampah terus-menerus dibuang, berserakan di tengah jalan, dibuang di sungai, laut atau selokan air rumah kita. Berikut ini akibat yang timbul jika kita membuang sampah sembarangan. Dampak negatif dari sampah yang pertama, menimbulkan bau busuk atau pencemaran udara. Di tempat umum seperti taman, jalan, dan tempat rekreasi, sampah yang berserakan jelas berpengaruh ketika orang sedang beristirahat sambil menikmati alam. Hal ini diakibatkan bau yang timbul dari sampah tersebut. Yang kedua, dapat menyebabkan banjir. Sampah yang setiap harinya kita buang di sungai dan selokan, walaupun hanya sedikit, tapi kelamaan akan menumpuk dan mengakibatkan penumpukan di gorong-gorong dan bendungan sungai. Pada gilirannya, penumpukan yang terjadi akan menghambat aliran sungai dan mengakibatkan air sungai meluap. Alhasil, terjadilah banjir. Menimbulkan penyakit. Yang ketiga, menimbulkan penyakit. Sampah yang menumpuk tanpa ada tindakan selanjutnya akan mengalami pembusukan dan menjadi sarang nyamuk untuk bertelur sehingga yang dirugikan masyarakat itu sendiri.
macam penyakit yang ditimbulkan seperti demam berdarah, gangguan pernapasan, gatal-gatal, dan lain-lain. Yang keempat, mencemari air atau mencemari air sungai dan laut. Sampah yang dibuang di sungai selain mengakibatkan banjir, juga mengakibatkan pencemaran air, baik dari warna, bau, dan rasa air tersebut. Adapun sampah yang dibuang ke laut dampaknya sangat besar dan merugikan bagi masyarakat, antara lain mencemari air laut, mengganggu ekosistem laut, mengganggu pelayaran. Nah, sekarang kakak mau bertanya dengan adab, yaitu dampak negatif dari membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan apa? Banjir. Terus selain banjir apa lagi? Longsor. Kalau Vicky apa? Bisa menyebabkan apa? Banjir. Selain banjir apa lagi? Aduh. Terus kakak mau bertanya, kalau kita nggak boleh buang sampah sembarangan, kita buangnya di mana? Tempatnya. Kalau Vicky di mana? Tong sampah, betul. Terus kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang mengenal tari-tarian. Ini ya, bisa dilihat. Jadi di sini kakak akan membacakan tari-tarian atau tari-tarian yang berasal dari daerah masing-masing. Yang pertama, tari bedaya Ketawang dari Surakarta. Tari bedaya Ketawang merupakan tarian sakral yang dipentaskan dalam Istana Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah atau Keraton Solo. Pementasannya dilakukan 1 kali dalam setahun, yaitu ketika upacara penobatan Raja Baru atau peringatan penobatan Raja atau Sunat. Ada juga yang menyebutkan tarian ini sebagai tarian langit karena tari bedaya Ketawang diiringi dengan musik pokok untuk Ketawang atau Jawa yang berarti langit. Jadi teman-teman, tarian Ketawang ini itu kalau orang Jawa bilangnya tarian langit seperti ini. Contohnya seperti ini. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini Adam, ini contohnya ya. Gitu. Terus tari serimpi dari Jawa Tengah. Tari serimpi merupakan tari klasik yang berasal dari Jawa Tengah. Tari klasik sendiri mempunyai arti sebuah tarian yang telah mencapai kristalisasi, keindahan yang tinggi dan sudah ada sejak zaman masyarakat feodal serta lahir dan tumbuh di kalangan istana. Contoh tari serimpi seperti ini. Ini ya. Dia berasal dari daerah Jawa Tengah. Selanjutnya itu tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Tari Pakarena merupakan tarian tradisional dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh alat musik 2 kepala drum atau gambrang dan sepasang instrumen alat semacam suling atau kui. Tapi digambarnya pakai kipas gitu ya. Tapi kalau digambarnya bentuk tariannya memakai kipas ya teman-teman. Ini. Tapi katanya di sini pakai drum. Digambarnya pakai kipas. Terus selanjutnya tarian Gantar dari Kalimantan Timur. Menurut cerita yang ada, tari Gantar ditarikan pada saat upacara adat tertentu.
terdapat versi cerita lain yang mengatakan bahwa tari gantar merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Properti yang digunakan adalah sebuah tongkat panjang lebih kurang 60 cm dan ujungnya dihiasi rumbai-rumbai. Tongkat panjang yang digunakan dalam menari berfungsi untuk melubangi tanah. Bambu yang pendek digunakan untuk menaburkan benih padi pada lubangnya. Pola gerakan hentakan kaki menggambar cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi benih. Contohnya seorang penari tersebut, ini ya, dia memegang tongkat tersebut. Jadi mereka menari sambil melubangi tanah. Jadi mereka tuh megang tongkat itu dari kayu untuk melubangi tanah. Ngerti? Ya. Jadi ada macam 4 tarian tadi. Yang pertama tari budaya Ketawang dari Surakarta. Yang kedua tari Serimpi dari Jawa Tengah. Yang ketiga tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Dan yang keempat tari Gantar dari Kalimantan. Udah sampai sini ada yang mau ditanyakan Adam dan Vicky? Ada yang mau ditanyakan sama kakak? Udah ngerti? Udah ngerti? Udah. Sekian dari presentasi hasil ujian akhir semester saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. When there's no more hope is left in me.